Renungan pada hari ini diambil dari kitab Amsal. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, terjadi perubahan besar. Berbagai hal yang sebelumnya terlihat sungguh amat baik menjadi rusak, termasuk tujuan manusia bekerja. Dua alasan umum yang menggerakkan manusia dalam bekerja, demi nama baik dan demi keunggulan kelompok. Membangun nama baik menjadi pendorong penting bagi banyak orang dalam bekerja. Sebagian besar orang bekerja karena digerakkan dorongan untuk membangun identitas diri. Dorongan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan orang lainnya dilakukan dengan bekerja keras untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hasrat untuk menunjukkan bahwa dirinya signifikan dilakukan dengan bekerja dan menghasilkan lebih banyak penghasilan dari karya yang lebih besar dibandingkan orang lain. Penciptaan identitas diri, esensi, rasa aman, nilai diri, dan keunikan yang mendefinisikan diri melalui pekerjaan menjadi pendorong mematikan dalam bekerja. Dengan membangun identitas diri melalui apa yang dilakukan dan dihasilkan akan menempatkan pencapaian diri sebagai hal terpenting di dalam hidupnya. Padahal segala sesuatu yang dicapai oleh seseorang adalah pemberian Tuhan. Hasrat untuk menunjukkan bahwa dirinya signifikan mendorong banyak orang ingin memperoleh lebih banyak penghasilan supaya bisa memiliki lebih banyak barang yang menjadi simbol keberhasilan hidup. Banyak orang akhirnya terjebak di dalam hasrat kuat untuk memperoleh sesuatu lebih banyak dari yang diperlukannya. Ketamakan mendorong banyak orang ingin memperoleh lebih banyak penghasilan dengan berbagai cara yang dianggap perlu. Hasrat memperoleh barang lebih banyak lagi seringkali dibungkus oleh desakan kebutuhan yang diciptakan oleh budaya yang dibangun oleh spirit zaman. Materialisme membisiki orang melalui pemikiran yang terlihat logis. Konsumerisme menggoda dengan iklan yang terus-menerus membombardir mata, telinga, dan pikiran manusia melalui televisi dan media sosial untuk terus mengkonsumsi berbagai produk yang ditawarkan. Begitu terjerat di dalam jaring pola hidup konsumeris dan materialis, orang begitu sulit untuk meninggalkan jerat ketamakan. Neraca adalah timbangan yang dipergunakan pedagang untuk mengukur volume barang yang dijual kepada pelanggan. Volume barang yang diberikan kepada pelanggan diukur dengan mempergunakan ukuran yang telah disepakati. Memberikan barang dalam jumlah yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat merupakan tindakan adil yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang melakukan transaksi. Tetapi sebagian orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan cepat melakukan tindakan yang tidak seharusnya dalam transaksi, membuat neraca serong. Neraca serong adalah timbangan yang direkayasa untuk memberikan volume barang lebih sedikit dari yang seharusnya. Neraca serong berarti segala macam perbuatan yang tidak adil dan curang dalam berurusan dengan siapapun. Tindakan tidak adil berarti tidak memberikan kepada orang lain apa yang seharusnya menjadi hak mereka dari transaksi yang dilakukan. Tindakan curang berarti mengurangi hak milik orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Itu berarti sama dengan mencuri dengan cara yang halus. Perbuatan curang dinilai sebagai kekejian bagi Tuhan karena menghina keadilan yang dituntut Tuhan dari setiap manusia. Perbuatan curang ini merupakan pencurian tersembunyi yang tidak luput dari mata Tuhan. Atas berbagai kejahatan tersembunyi ini, Tuhan menjanjikan akan memberikan kutuk. Berbagai hal buruk yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Melalui Yohanes Pembaptis, Tuhan menyatakan dengan tegas supaya orang percaya tidak menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan baginya dan tidak merampas. Orang-orang yang menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan baginya adalah orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan cepat dengan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dalam pekerjaan yang dilakukannya, membuat neraca serong. Segala macam perbuatan yang tidak adil dan curang dalam berurusan dengan siapapun.
Orang yang merampas adalah orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah dan cepat dengan mengambil paksa milik orang lain dengan berbagai macam cara, termasuk menggunakan posisi dan jabatan. Mengambil secara paksa milik orang lain berarti mengurangi hak milik orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu berarti sama dengan mencuri dengan cara yang kasar. Karena itu, melalui Yohanes Pembaptis, Tuhan meminta setiap orang percaya bekerja dengan jujur, mengerjakan tugasnya sebaik-baiknya tanpa dibarengi keinginan untuk memperoleh penghasilan lain yang bukan menjadi haknya. Pada saat yang sama, Tuhan menginginkan setiap orang percaya untuk mencukupkan dirinya dengan penghasilan resminya. Tuhan menuntut setiap orang percaya untuk bertransaksi dengan batu timbangan yang tepat. Tuhan menuntut setiap orang percaya memberikan kepada orang lain apa yang seharusnya menjadi hak mereka dari transaksi yang dilakukan. Ketika orang bekerja dengan jujur, maka orang telah melakukan perintah Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Dengan bekerja jujur, orang telah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan yang lebih baik. Hikmat adalah kemampuan untuk mengarungi kehidupan dengan benar. Hikmat adalah suatu kualitas etis. Orang yang berhikmat akan bekerja dengan jujur walaupun berada di tengah berbagai kesulitan yang tak terhindarkan. Atas orang-orang yang bersikap adil dalam transaksi, Tuhan memberikan berkat-Nya. Berbagai hal baik yang akan terjadi sebagai imbalan dari ketaatan terhadap perintah Tuhan.